laporan keuangan interim ya. Pelaporan keuangan interim. Jadi disebut juga dengan interim report. Nah, laporan keuangan interim ini itu dia diterbitkan oleh perusahaan ya, baik merupakan laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan yang ringkas dalam periode interim. Nah, maksudnya periode interim ini apa? Periode interim itu adalah periode laporan dari laporan keuangan sendiri yang dilakukan kurang dari 1 tahun buku penuh. Jadi laporan ini disusun dia bisa jadi secara bulanan gitu ya, tribulanan atau mungkin pokoknya periodenya itu kurang dari setahun. Jadi laporan interim ini juga merupakan versi kecil ya dari laporan tahunan yang di mana laporan ini tuh terdapat laporan laba rugi secara neraca juga, arus kas juga secara ringkas ya, kemudian ada beberapa catatan kaki terpilih yang memang tertentu begitu, kemudian pengungkapan lain yang diperlukan dalam pelaporan. Nah, kenapa sih perusahaan butuh atau pengen melakukan penerbitan laporan interim ini? Jadi itu gunanya untuk menyediakan laporan terkini tentang gambaran kemajuan dari operasi suatu entitas. Jadi hal ini tentunya ini ya sangat penting sekali begitu untuk investor. Jadi kalau misalnya perusahaan memiliki laporan keuangan interim, jadi investor bisa mengetahui ini bagaimana perkembangan atau kemajuan operasi suatu entitas. Nah, gitu ya. Nah, dalam ketentuannya ya, sekarang itu diwajibkan ya, jadi OJK itu mengharuskan perusahaan publik untuk menyiapkan laporan untuk ini ya, keuangan reguler, baik tahunan atau tengah tahun. Sedangkan kalau BEI itu dia mewajibkan semua yang terdaftar di Bursa Efek itu untuk menyerahkan laporan keuangan kuartal. Oke. Jadi tadi apa saja yang sudah saya sudah ini ya bilang ya untuk yang interim report atau laporan keuangan interim. Reports itu apa? Laporan yang mencakup ya periode waktu kurang dari 1 tahun. Oke. Nah, kemudian gunanya apa? Tujuannya untuk menyediakan laporan terkini ya. Terkini kemajuan operasi entitas gitu kepada investor dan pihak yang berkepentingan gitu kan. Selanjutnya apa saja yang ada di dalamnya gitu, apa saja yang dicakup di dalam laporan interim ini ya sama sih laba rugi ya, kemudian apalagi neraca, kemudian cash flow ya, cash flow statement, kemudian ada footnote disclosure gitu kan. Jadi basically sama, cuma yang membuatnya berbeda itu adalah adalah jangka waktunya ya. Jadi jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal ya, BPPAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal dalam lembaga keuangan itu mewajibkan perusahaan yang sudah go public itu menyerahkan laporan keuangan interimnya, karena pada saat dia melakukan penawaran saham nanti ya, perusahaan go public ini dia wajib melampirkan kegiatan interimnya. Jadi pada saat pendaftaran lebih dari 180 hari setelah penerbitan laporan keuangan tahun berakhir. Kemudian BPPLK ini juga mewajibkan laporan itu sudah diaudit ya. Nah, pada saat penawaran saham aturan itu kayak dengan aturan 10K.2 nomor 10K.2. Jadi itu berkait dengan kewajiban mengeluarkan laporan keuangan interim tengah tahun. Apa saja yang harus dipenuhi begitu persyaratannya? Pertama yaitu Nah, tidak lebih dari hari terakhir. Jadi
BPOM LK itu mengatur ya laporannya itu sudah diaudit, kemudian dilaporkan, itu tidak lebih dari hari terakhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Jadi jika laporan itu tidak diaudit itu ketentuannya. Tapi kalau misalnya berikutnya tidak lebih dari hari terakhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika laporan ini direview secara terbatas oleh auditor. Kemudian tidak lebih dari hari terakhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika laporan ini diaudit oleh auditor. Jadi begitu ya. Jadi harus menyerahkan namanya laporan keuangan interim kalau misalnya ada 3 situasi tertentu tadi. Jadi berikutnya ada format. Jadi ada format laporan keuangan interim. Ya. Interim. Pertama yaitu adalah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif sampai dan untuk periode yang sama di tahun fiskal sebelumnya. Pertama untuk laporan laba rugi ya. Kemudian untuk neraca, itu neraca pada akhir tengah tahun berjalan, kemudian neraca untuk periode yang sama pada akhir tahun fiskal. Jadi, tapi dalam hal ini juga diperlukan adanya pemahaman tentang fluktuasi keuangan ya. Jadi, pastinya perusahaan itu ada juga mengalami fluktuasi musiman dari kondisi keuangan perusahaannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu laporan arus kas pada akhir periode waktu kumulatif berjalan dan periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Oke. Jadi di sini neraca, kemudian ada laporan arus kas. Kemudian yang berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini apa saja yang nantinya? Itu dia menjelaskan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan ya. Jadi catatan atas laporan keuangan interim ini dia meringkas atau mengikhtisar ya setiap perubahan dalam pengukuran untuk kejadian ekonomi utama yang terjadi sejak akhir tahun fiskal sebelumnya gitu. Jadi itu yang dilaporkan dalam laporan keuangan interim. Jadi tadi apa aja ada laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif sampai untuk periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Kemudian neraca juga begitu ya. Nah, kemudian lanjut kepada permasalahan akuntansi atau accounting issue ya, permasalahan akuntansi. Jadi laporan keuangan interim ini dia memasukkan laporan keuangan beberapa periode yang kurang dari setahun ya, misalnya laporan bulanan, kuartal ya. Jadi hal ini tuh menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis bagi seorang akuntan juga. Jadi banyak perusahaan begitu kan yang mengatakan bahwa sebagian besar itu persoalan itu berpusat pada konsep akuntansi, periodisasi dan pembagian periode tahunannya begitu. Kemudian sebagai ini juga ya catatan juga bahwa laporan keuangan interim ini dia memasukkan laporan keuangan untuk beberapa periode yang kurang dari setahun. Jadi bentuknya tadi ada apa aja, ada laporan bulanan, kuartal gitu kan, kuartalan. Jadi gunanya penggunaan laporan kuartal atau tengah tahun itu untuk menyediakan informasi yang tepat ya. Jadi ya kalau misalnya kita coba teman-teman asumsikan ya kalau misalnya memang kita bisa melihatkan progres, nah itu akan lebih baik kan. Ya, jadi kita akan lebih tahu lagi yang mana yang kurang, yang mana yang harus diperbaiki lagi. Apalagi kalau dalam hal ini perusahaan yang mengharapkan adanya investor. Jadi banyak perusahaan yang memulai mempublikasikan ya laporan kuartalnya setelah adanya kebijakan dari Bapepam LK tentang mewajibkan bahwa perusahaan yang dimiliki publik itu harus menyerahkan laporan interimnya ya pada itu tuh semenjak tahun 1996. Jadi BI itu harus haruskan untuk menyerahkan laporan keuangan interimnya kepada seluruh perusahaan publik pada tahun 2004.
mulai tahun 2004, sejak tahun 2004 ya ini mulai diterapkan. Jadi DSAK atau Dewan Standar Akuntansi itu juga telah menerbitkan PSAK tentang pelaporan keuangan interim ya pada tahun 94. Jadi itu standar ini tuh memecahkan permasalahan akuntansi terkait dengan laporan keuangan interim. Oke. Jadi dalam hal ini ya dalam hal permasalahan akuntansi ini tuh ada muncul dua pandangan ya. Yaitu pertama dari pandangan distrik dan juga pandangan integral itu dalam pelaporan integritas. Jadi pandangan distrik ini pandangan yang menganggap bahwa periode interim itu sebagai periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi dari setiap periode itu ditentukan dengan cara yang sama. Jadi sama seperti periode tahunan gitu dia bilang. Tapi kalau integral ini pandangan yang menganggap bahwa periode interim itu merupakan bagian dari periode tahunan. Ya, gitu. Jadi itu ya. Jadi seakan-akan kalau yang pandangan yang tadi kita lihat dari discrete tadi ya, pandangan discrete atau discrete theory of interim report, itu memandang bahwa tiap periode interim itu sebagai dasar periode akuntansi untuk dievaluasi. Jadi seakan-akan periodenya itu merupakan periode akuntansi tahunan. Oke. Tapi kalau yang teori integral itu memandang bahwa periode interim itu bagian dari periode tahunan. Jadi berdasarkan pandangan itu pengakuan dari penyesuaian dari pos-pos revenue atau pendapatan ya dan beban itu bisa dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan selama proses itu atau misalnya selama operasi perusahaan setahun gitu kan. Contohnya misalnya beban yang tadinya dibebankan ke operasi dalam satu periode ya, misalnya tujuannya untuk pelaporan akuntansi tahunan, itu bisa ditangguhkan gitu dan dibebankan di beberapa periode interim yang memang sesuai dengan alokasi penggunaan volume penjualannya, kemudian tingkat penjualannya dan dasar-dasar lain. Jadi maksudnya begitu ya, bebannya itu tidak harus dibebankan misalnya baru juga 2 bulan gitu, atau baru juga kayak 3 bulan, tapi ini memang dibebankan sesuai dengan alokasi penggunaan aset atau ya aset itu sendiri gitu atau penggunaan misalnya volume penjualannya, kemudian juga dengan tingkat penjualannya. Nah, kemudian dalam pengaturannya, jadi untuk pelaporan pandangan integral ini dia mengacu yang menjadi acuan itu dalam PSAK 3. Jadi ada apa aja tadi ada 2 pandangan ya. Teman-teman bisa bikin catatan atau summary ini. Itu ada yang namanya discrete. Jadi ada pandangan atau discrete theory. Kemudian tadi ada integral ya. Ini sudah saya sebutkan di awal perbedaannya. Nah, PSAK 3 itu dia tentang yang pelaporan interim ini menstandarkan ya bahwa penyusunan dan laporan laba rugi interim itu mendefinisikan bahwa elemen laba rugi dan pengukuran biaya itu berdasarkan sebuah basis interim. Ya, panduan tentang akuntansi atas misalnya transaksi yang tidak biasa terjadi, kemudian kewajiban bersyarat yang lainnya. Jadi PSAK 3 itu dia juga mengangkat permasalahan sulit ya yang berhubungan dengan adanya pengukuran ketetapan pajak misalnya dalam pelaporan keuangan interim. Nah, dalam hal ini akuntansi untuk pajak penghasilan itu juga diharapkan bisa sejalan ya. Jadi harus sejalan begitu dalam kebijakan akuntansi untuk pajak penghasilan tahunan. Jadi perubahan kebijakan akuntansi itu diatur dalam PSAK 25. Jadi yang dalam PSAK 25 itu setiap perubahan dalam kebijakan akuntansi itu diaplikasikan dengan melaporkan setiap penyesuaian di periode sebelumnya itu dianggap sebagai sebuah penyesuaian untuk memulai saldo laba aja. Jadi perusahaan itu harus mengungkapkan perubahannya ya dalam catatan laporan keuangan jika misalnya ada perubahan nih dalam kebijakan akuntansinya dalam periode akuntansi sebelumnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke, jadi ini kan tentang permasalahan akuntansi, tadi sudah saya singgung juga di sini ada PSAK 3 ya. Kemudian di sini juga sudah saya singgung tadi adalah PSAK
25 kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi tadi ya, jadi tetap dijelaskan. Kemudian lanjut kepada standar untuk pelaporan. Jadi standar pelaporan untuk laporan laba rugi interim nih.